dulu terima kasih atas waktunya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita akan melakukan supervisi akademik gitu nih Bu. Nah, di supervisi akademik ini nanti kita akan melakukan 3 tahapan. Tahapan yang pertama nanti ada pra-observasi, kemudian yang kedua ada observasi, dan yang ketiga nanti ada pasca observasi. Gitu nih. Nah, tahap pertama ini di pra-observasi ini saya mau wawancara begitu nih Bu. Ingin menggali informasi lebih lanjut untuk persiapan nanti pada pembelajaran. Gitu ya. Untuk pertanyaan yang pertama dulu, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai? Ya, dalam pembelajaran ini tujuan yang ingin saya capai yaitu melalui pembelajaran otomotif di PASTA atau Student Achievement Division, siswa mampu menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Oh, gitu. Nah, untuk area pengembangan yang ingin dengan tingkatkan ya bagian. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai atau saya tingkatkan yaitu keterampilan sosial emosional, keterampilan berrelasi. Oh, begitu. Nah, untuk memenuhi area pengembangan tersebut, ada strategi-strategi apa yang menjenengan siapkan nanti? Nah, seperti tujuan pembelajaran tadi Bu Erni, strategi yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan pembelajaran operatif di PASTA atau Student Achievement Division, di mana dalam pembelajaran ini anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan dalam satu kelompok nanti ada satu anak yang berperan sebagai tutor sekolah. Untuk itu ada media-media yang harus disiapkan mungkin Bu? Untuk medianya yang saya gunakan yaitu papan luas lingkaran, di mana papan luas lingkaran ini tujuannya adalah untuk membantu memahamkan siswa tentang konsep lingkaran. Kemudian dalam proses diskusinya dalam kelompok nanti anak-anak menggunakan LKPD atau lembaga kebiasaan budi beserta flashcard yang isinya adalah soal-soal papan luas lingkaran. Luar biasa sekali nih Bu. Nah, yang terakhir untuk pelaksanaannya, yang dulu mau menghendaki pelaksanaan di hari apa tanggal berapa? Untuk pelaksanaannya di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2020. Jumat boleh. Alhamdulillah Ibu, rangkaian presentasi tadi sudah kita lalui. Dari beberapa yang jenengan sampaikan tadi, ada strategi juga media, dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Kenapa lalu? Ya, alhamdulillah dari semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa Rizky? Oh, tidak semuanya sakit. Ya, kita doakan semoga Rizky bebas. Yang di sini semoga Amin, ya semuanya Allah. baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Nah, di pelajaran matematika ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kan kita bahas masih tentang luas. Nanti kita bahas lagi tentang luas. Sebelumnya coba dulu tanya, masih ada yang ingat rumus dari luas? Kata? Iya, pi kali r kali r, atau biasanya ditulis pi r kuadrat. Nah, ini nanti kita ulang karena kemarin dulu lihat ada beberapa yang mengerjakan soal itu belum tepat. Jadi kali ini dulu jelaskan ulang tentang luas ya. Nah, di sini dulu punya satu lingkaran ya, yang ada tulisan R-nya masih ingat R itu apa? Jari-jari. Jari-jari itu dari mana ke mana? Iya, dari pusat ke busur lingkaran. Nah, sekarang di sini dulu punya satu lingkaran yang kosong. Mau bantu dulu? Iya, ini kayak puzzle. Yang separuh yang setengahnya ini warnanya oranye, yang setengahnya warnanya hijau. Solid. Siap.
berapa keliling? Setengah dari keliling ya. Dulu sesuaikan yang ada di sini. Panjangnya apakah sama? Sama. Yang sebelah sini lebarnya. Lihat dulu. Dulu ambil satu ya, lebarnya kan segini ya. Segini dulu ambil set. Dulu taruh di sini. Ternyata bagian yang panjang sini apa namanya? Jari-jari. Berarti sebelah sini adalah jari-jari. F-nya ada berapa? Dua. Berarti PF 4. Jadi rumusnya dari situ. Kalau kita sudah latihan soal, sekarang latihan soalnya per kelompok. Sekali. Siap. Di sini sudah terbentuk 4 kelompok ya. A, B, C, D, E. Di sini guru bagikan masing-masing satu kertas. Jadi masing-masing dari kalian dalam satu kelompok nanti ada yang jadi temennya. Jadi nanti guru bagikan soal yang ada di sini, dikerjakan bersama-sama. Nanti yang bisa ngajari temennya yang belum bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heli, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pagi hari ini dari Jumat tanggal 13 November 2024, kita bisa melaksanakan PI yang kelima itu. Di mana PI kelima itu temanya adalah rancangan program yang dilakukan pemerintah. Dari sini ada bagian yang bagian itu adalah merupakan tugas dari JGT setelah mendapatkan pembelajaran guru. Di antaranya adalah pengimbasan kepada teman sejawat. Setelah mendapatkan pembelajaran bahwa belajar itu, pendidikan itu harus berpihak pada murid, guru tidak bisa memaksakan murid karena antara murid satu dengan murid yang lain punya potensi yang berbeda. Ada yang anak itu lebih mudah menerima pelajaran dengan auditori dan mendengarkan tanpa melihat, tanpa bergerak, dia sudah cukup, merasa cukup, sehingga dia tidak butuh melihat yang kedua kalau tangan atau seperti itu, mungkin sudah bisa cukup dimahami. Tapi ada anak yang tipenya adalah visual, dia harus melihat, dia harus tahu, di samping keterangan dia harus tahu gerak-gerik kita, harus tahu bagaimana prosesnya. Dan ada yang kinesthesis, dia melalui proses lari seperti itu sehingga dia bisa menyimpulkan dan paham. Kemudian dari situ maka Bu Hadi kemarin pada hari Jumat ya, hari Jumat Sabtu minggu yang lalu, berarti tanggal itu Tanggal 13 kurang itu sudah di tanggal 6 September ya sudah melakukan observasi. Monggo jadinya setelah mengadakan pra, kemudian kegiatan sampai kegiatan pembelajaran pada saat ini dilanjutkan dengan kegiatan pasca. Monggo waktu saya persilakan
kepada Bu Heri untuk mengadakan Pasca observasi. Oke. Terima kasih Pak Qadir. Selamat pagi Bu Lulu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Bu Lulu, seperti yang sudah disampaikan Pak Qadir tadi bahwa hari ini adalah tahap ketiga dari supervisi akademik. Gitu, ya. Kemarin sudah ada pra-observasi, kemudian yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ini adalah pasca observasi. Gitu. Seperti di tahap pra-observasi kemarin ada beberapa dialog yang harus kita laksanakan begitu ya. Termasuk di pasca observasi ini kita juga saya akan memberikan beberapa pertanyaan dengan jenengan terkait dengan observasi yang sudah dilaksanakan begitu. Dari sesi yang ini, yang pasca observasi ini Bu Lulu, kita punya tujuan untuk kita capai gitu. Kalau di pra-observasi kita sama-sama tahu bahwa kita merencanakan pembelajaran untuk tahap observasi. Nah, kalau menurut Bu Lulu di tahap ini tujuannya di dialog pasca observasi ini apa Bu? Nah, kalau menurut saya setelah dialog ini yang saya harapkan adalah adanya refleksi untuk pembelajaran yang saya lakukan Bu. Jadi saya tahu bagian mana yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran. Oke. Selanjutnya Bu Lulu, nanti ada pertanyaan yang harus jenengan jawab terkait dengan kita merefleksi begitu ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Lulu setelah pembelajaran kemarin gitu Bu? Ya, kalau saya kemarin sempat deg-degan ya Bu, karena memang biasanya ya pembelajaran hanya sendiri. Kemarin observasi bersama Bu Eli, makanya ada deg-degannya, tapi di situ juga saya tambah semangat untuk mengajar. Kemudian saya senang karena dari pembelajaran kemarin ada teman sejawat yang memberikan masukan untuk pembelajaran saya, bagian mana yang kurang, bagian mana yang harus diperbaiki. Kemudian mungkin bisa kita disampaikan dulu ya Bu Lulu ya. Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin itu apa Bu? Tujuan pembelajaran yang kemarin adalah melalui pembelajaran tipe kooperatif STAT atau Student Team Achievement Division, siswa mampu menyelesaikan berbagai permasalahan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kemudian dari tujuan tersebut, adakah area pengembangan yang ingin dikembangkan dari diri Bu Lulu itu? Ya, area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan berrelasi. Kalau dari keterampilan berrelasi itu, berarti kan itu adalah kompetensi sosial emosional dari Bu Lulu. Bu Lulu ingin menyampaikan atau menggunakan keterampilan berrelasi. Nah, caranya itu bagaimana Bu strateginya? Strategi yang saya lakukan yaitu di dalam kelas saya bagi beberapa kelompok. Kemudian di dalam kelompok ini ada siswa yang berperan sebagai tutor sebaya yang tugasnya adalah menyampaikan sekaligus mengajarkan ke temannya agar temannya ini lebih mampu memahami luas lingkaran maupun penyelesaian soal-soal. Nah, kalau dalam kelompok tersebut Bu Lulu kan memilih ada tutor sebaya gitu. Kalau dari Bu Lulu berarti sudah melihat siswa yang pas untuk dijadikan tutor sebaya gitu ya? Yes, sebelumnya saya sudah melakukan semacam strategi ya Bu untuk melihat anak-anak yang mampu untuk menjadi tutor teman sebaya dalam satu kelompok. Berarti sudah dikelompokkan sesuai ya. Berarti satu kelompok itu sudah ada satu teman yang bisa untuk memberikan tutor gitu ya ke teman-temannya. Kemudian menurut Bu Lulu dari strategi jenengan yang sudah jenengan sampaikan tadi, kemudian di area pengembangan keterampilan berrelasi, apakah sudah terlaksana dengan lancar atau sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana yang jenengan sudah sampaikan tadi? Alhamdulillah untuk fokus anak-anak ya Bu dalam kelompok itu lebih fokus karena yang diperhatikan adalah temannya kan. Karena biasanya kalau di kelas secara klasik kan apalagi pelajaran matematika itu terkadang anak hilang fokus kan. Jadi dibuat dalam bentuk kelompok. Kemudian tapi saya menemui adanya hambatan Bu Eli. Kalau boleh tahu hambatannya?
Kalau hambatan yang saya temui yaitu kelompok yang saya bentuk ini terlalu besar jumlahnya. Ya, dalam satu kelompok itu 6 sampai 7. Jadi meskipun sudah fokus, banyak yang sudah fokus, tapi tetap ada 1 atau 2 anak yang mungkin merasa kurang adanya tugas yang diberikan untuk anak tersebut, jadi masih kadang ya kurang fokus. Oh gitu, itu hambatannya gitu. Dari keterampilan berrelasi sudah ada tutornya, gitu, sudah ada temannya untuk jadi tutor, tapi masih ada siswa-siswa dalam kelompok itu yang memang tidak mau itu ya, memperhatikan katanya. Nah, untuk dari hambatan-hambatan yang Bu Lulu tadi sampaikan, adakah rencana dari Bu Lulu agar pembelajaran di pertemuan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar, maksimal gitu? Merujuk pada hambatan yang saya hadapi, rencana kedepannya itu untuk keterampilan berrelasi ini membuat kelompok dalam jumlah yang lebih kecil. Gitu. Jadi biar fokusnya hilang gitu. Nah, dari rencana jenengan tadi ingin membentuk kelompok-kelompok kecil, jadi tidak terlalu besar gitu. Rencananya jenengan bisa menerapkan pembelajaran dengan rancangan tersebut itu kapan? Insya Allah secepatnya ya Bu, karena pembelajaran kan berjalan secara terus-menerus, jadi secepatnya agar pembelajaran juga maksimal, tujuannya tercapai dengan maksimal juga. Amin. Semoga rencana-rencana jenengan dan juga niat jenengan untuk membersamai anak-anak gitu ya Bu ya, menjadi guru dan pendidik yang baik, yang berpihak pada murid dengan menerapkan tadi kompetensi sosial emosional, kemudian yang berpihak pada murid itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Lulu, saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya di sesi pasca observasi akan ada penguatan ataupun refleksi untuk kami dari Pak Khodir Sumonggo. Terima kasih Bu. Observasi dan sampai hari ini pasca observasi yang itu melibatkan atau menggunakan pendekatan kucing atau kerta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung sudah muncul di sana. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Luar biasa, sangat bagus. Di sini pada saat saya amati tadi kelihatannya belum tersentuh atau belum ada di bagian pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Jadi pada dasarnya di samping kita ASE kita harus menyatakan diferensi konten, proses, hasil. Ya, ini sangat penting sekali karena mungkin ini kan di pelajaran matematika Bu ya. Pelajaran matematika itu sangat jelas antara anak yang senang dengan yang tidak senang. Anak yang sudah biasa hitung-hitungan dengan anak yang senangannya rata-rata hitung, dia ngomong, dia kan kadang jelas. Untuk itu memang kelihatannya perlu ada penekanan supaya nanti diferensiasinya dimunculkan. Diferensiasi itu nanti kan macam-macam, apakah itu konten, proses ataupun hasil. Jadi pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Hadi yang telah menjelaskan ilmu yang telah panjenengan terima di guru pembantu dan guru penggerak kepada teman saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ibu. Terima kasih Pak Khodir, terima kasih ya Bu Lulu. Untuk sesi selanjutnya Bu Lulu mungkin bisa melanjutkan untuk mengajar. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih.